Makna menulis bagi saya adalah bahwa dengan menulis itu bisa mengukir sebuah sejarah. Menurut saya itu. Kemudian dengan menulis itu bisa mencurahkan semua perasaan hati, pikiran ke dalam tulisan. Sehingga curahan pikiran kita, curahan hati, pikiran, perasaan dituangkan di dalam tulisan. Itu bisa dinikmati, bisa diketahui oleh siapapun orang yang membaca dari tulisan itu. Kemudian juga saya memiliki makna bahwa dengan menulis itu bisa mencerdaskan kita. Jadi kalau saya berpikir, kalau saya hanya mengajar tanpa sebab menulis, maka kemampuan kecerdasan saya ini tidak terasah kalau tidak menulis. Karena di dalam tulisan-tulisan itu semua pikiran, menumpahkan pengalaman itu bisa tertuang di dalam tulisan. Termasuk saya memaknai bahwa menulis itu bisa memberikan sebuah inspirasi. Nah, kalau sudah bisa memberikan inspirasi, tentu dampaknya yang luar biasa dalam peradaban itu. Nah, bagi kami sebagai seorang perawat, ya tentu paradigma yang lama bahwa perawat itu hanya dianggap sebagai pelaksana dari dokter, yang dianggap juga tidak perlu meningkatkan sebuah pengetahuan, maka bagi saya dengan perkembangan teknologi yang saat ini, inilah gagasan tulisan seorang perawat ini bisa dikenali oleh semua disiplin. Kami ingin membangun sebuah cara para pandang berorang, memahami sebuah terhadap persepsi profesi kami. Maka dengan membaca itulah yang kami bisa merubah cara pandang itu, ya tentu membangun sebuah persepsi. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa menulis itu adalah bisa menginspirasi orang. Yang paling penting makna saya terkait dengan menulis itu adalah menulis itu sesuatu hal yang mengasihkan. Tulisan-tulisan yang kita didapat tentu menjadi bagian amal yang tidak terputus. Karena banyak dibaca orang. Menulis tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu, bisa menembus batas ruang waktu. Inilah yang paling penting sehingga gagasan kita, ide kita itu bisa tersalurkan dengan baik. Itu makna bagi saya menulis sebuah buku atau menulis apapun yang tulisan kita yang perlu dikeluarkan. Awal mula saya menulis buku itu adalah ketika saya masuk pendidikan sarjana keperawatan angkatan pertama di Universitas Airlangga. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi tahun 99 itu kan jarang sekali program studi ilmu keperawatan setingkat sarjana itu yang ada di Indonesia. Yang paling lama adalah Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran. Baru beberapa belakangan itu beberapa universitas negeri seperti UNER, UGM. Nah, saya termasuk angkatan pertama. Di saat angkatan pertama itu saya merasa kesulitan mencari referensi untuk pengembangan diri saya. Waktu itu adalah keilmuan keperawatan. Saya berpikir, saya yang hidup di Surabaya, di Universitas Airlangga, yang menjadi rujukan perguruan tinggi di bidang ilmu kedokteran, minim sekali referensi-referensi yang saya dapatkan. Apalagi teman-teman yang ada di daerah, yang tentu mohon maaf bukan karena apa-apa, karena akses waktu itu. Aksesnya agak sulit, perkembangan ilmu keperawatan di Indonesia mulai berkembang. Ya tentu saya berpikir, nah bagaimana teman-teman yang ada di daerah bisa mengetahui perkembangan ilmu keperawatan. Nah barulah saya menyadari, dengan keterbatasan saya, pengalaman saya mendapatkan referensi, saya berpikir, kenapa kita tidak menulis buku dari sebagai referensi, dari berbagai referensi yang kita baca, kita pahami, atau dari para ahli, kemudian kita gagasan-gagasan itu kita deskripsikan,
kita tuangkan di dalam tulisan. Dari situ awal mula kami menulis buku di situ. Nah, dari gagasan itulah kami mencoba di tahun 2000-an akhir. Kemudian terbitlah buku saya yang pertama. Dan waktu itu hampir di seluruh Indonesia belum ada buku keperawatan sisi dalam bidang itu. Nah, sehingga masih banyak dibutuhkan teman-teman di daerah. Yang kedua, waktu itu saya berpikir, awal mulanya begitu. Kalau saya tidak menulis perubahan pola pikir perawat-perawat yang ada di Indonesia, itu sulit. Kalau memang dia tidak terpapar atau tidak banyak membaca buku-buku referensi yang ada. Nah, itu gagasan kami. Di awal ceritanya bagaimana awal saya menulis di buku. Jadi awalnya adalah ketika dibenturkan kepada kondisi yang sulit mendapatkan referensi di situ. Nah, ini awal mula saya menulis sebuah buku. Nah, kemudian berpikir lagi, pengakuan diri seorang perawat kalau tidak menulis, kalau tidak bisa dipublikasikan, dikenali orang melalui tulisan-tulisan, maka sulit pengakuan perawat sebagai mitra dokter, sebagai profesi. Ini kan sulit kalau tidak ada karya-karya yang bisa dibaca orang. Dan karya yang paling mudah bagi saya menurut itu adalah menulis sebuah buku. Nah, waktu itu perkembangan teknologi informasi belum secepat saat ini, sehingga saya masih menggunakan sistem manual ya, buku-buku yang ya tentu buku teks, buku hard yang dicetak, lepas dan seterusnya. Kalau sekarang sudah dalam bentuk digital, dalam bentuk yang lain, itu sudah berkembang. Nah, saat itu. Jadi itu awalnya kami menulis sebuah buku, khususnya di bidang keperawatan. Beberapa faktor yang menjadi teman-teman gagal di dalam menulis buku. Kalau saya, menurut pandangan saya, ada 3 hal sebenarnya. Faktor kegagalan di dalam menulis sebuah buku. Yang pertama adalah tidak mau memulai. Ini ya. Jadi kalau kita itu pintar, kita paham, tidak menguasai keilmuan, kalau tidak mau memulai menulis buku, bagi saya itu faktor kegagalan. Kalau kita nanti tidak menulis, kegagalan dalam menulis. Karena menulis dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keinginan yang kuat. Mulailah sekarang, mulai saat ini. Itu adalah kunci awal faktor kesuksesan di dalam menulis sebuah buku. Yang kedua, kalau kita membaca atau kita memahami teman-teman, faktor kegagalan menulis sebuah buku itu adalah kurangnya referensi, kurangnya bacaan. Jadi kita kurang membaca apa yang kita baca, sehingga kesulitan menuangkan gagasan, ide dan seterusnya. Itu adalah faktor yang ketiga. Faktor kedua ya. Yang ketiga itu malas. Ya, jadi kalau kita malas menulis, malas menulis gagasan-gagasan, ya sudah nggak akan bisa sukses. Dan yang malas, kalau saya bicara malas itu ya identik termasuk dalam konsistensinya. Jadi harus konsisten, istiqomah, pendirian yang kuat. Nah, kalau ketiga hal tersebut ya mungkin kita jalankan, ya tentu faktor-faktor kegagalan itu bisa kita atasi. Jadi faktor kegagalan teman-teman dalam menulis buku itu yang pertama adalah tidak mau mulai. Makanya konsep mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang, mulai hal yang sederhana, dan mulailah dari diri kita. Maka itu bisa membangun atau menggagalkan faktor-faktor yang tadi menjadi penghambat kesuksesan di dalam menulis sebuah buku. Ya tentu kalau, makanya saya tadi bilang makna dari menulis itu yang membangun sebuah kecerdasan, mengasah kecerdasan. Kurangnya referensi bacaan kita juga inilah yang menjadi faktor pemicu kegagalan. Dan yang terakhir lagi malas.
Kemudian kunci keberhasilan menulis buku, ya tentu kalau saya tetap kunci suksesnya adalah istiqomah. Nah, istiqomah inilah yang menjadi penting bagi kita kalau kita ingin menjadi berhasil menulis buku. Kenapa kok istiqomah? Kadang-kadang kalau kita sudah menulis satu buku katakan, ternyata niat kita berbeda. Ternyata setelah menulis buku selesai, ternyata efek katakanlah penjualannya buku atau royalti buku itu sedikit. Kemudian kita berpikir ulang, loh ternyata hasil yang kita lakukan secara maksimal, jeripaya waktu yang kita butuhkan lama, ternyata hasilnya tidak sebanyak yang diinginkan. Nah, inilah faktor-faktor inilah juga memicu kegagalan. Maka kalau saya kunci keberhasilan, niatkan yang lurus. Kalau Anda kepingin menjadi berhasil, istiqomah, dan yakinkan bahwa menulis itu adalah sebuah perbuatan amal yang terpuji. Tadi saya bicara pada sesuatu yang amal yang tidak putus. Kita bisa menyampaikan, merubah pola pikir manusia menuju sebuah peradaban. Ini keberhasilan di situ. Yang kedua, kita harus tahu pasar. Siapa yang mau kita bidik? Bahasa yang kita gunakan apa? Segmen pasar harus kita kuasai. Jadi kalau kita keberhasilan jadi kalau kita itu tidak tahu pasar, katakan kita menulis dengan bahasa kita, karena kita asumsinya adalah pembaca adalah kita, maka tidak bisa dibaca orang. Kalau tidak dibaca orang, tidak orang-orang sulit membaca, memahami itu nggak mungkin buku itu banyak terserap, dikenali orang mau ingin mendapatkan. Maka kalau saya dulu adalah gunakan bahasa sederhana, yang sistematis, yang tentu bahasanya adalah sesuai dengan kebutuhan. Waktu itu ya mahasiswa, ya sudah, segmen pasarnya adalah mahasiswa. Nah kalau bahasa mahasiswa itu bahasa sederhana, ya sudah saya tulis dengan bahasa sederhana. Awal begitu, kalau itu sehingga mahasiswa menarik, tertarik terhadap tulisan-tulisan saya itu ya karena mudah dipahami, bahasa sederhana, akhirnya menjadikan referensi, ada yang menjadikan rujukan. Jadi itu kunci keberhasilan saya di dalam menulis buku, sehingga saya banyak mendapatkan beberapa penghargaan di dalam penulisan buku, baik dari PPNI Jawa Timur waktu itu, kemudian juga dari beberapa penerbit nasional.